What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. So hey, what's up guys, so welcome back to with me. So di video hari ini teman-teman, kita bakal langsung lanjutin tentang pembahasan career mode Road to Glory Warsaw. Dan di video hari ini sesuai dengan judul dan thumbnail, yaitu kita akan rapat awal musim, atau bisa dibilang kita akan mendiskusikan, atau bukan mendiskusikan sih, lebih dibilang target-target yang harus kita capai di musim ini atau di awal musim nanti saat kita bermain menggunakan Warsaw di musim pertama. Ini adalah objektif dari gue sendiri ya pastinya. Nah, jadi begini. Jadi gue di setiap musimnya akan membuat satu objektif dari objektif dari kita sendiri. Nah, ini khusus objektif yang pertama ini gue akan buat dari gue sendiri. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalian misalnya pengen misalnya kasih objektif ke gue, kalian tinggal komen aja di bawah objektifnya apa dan punishmentnya apa. Nah, jadi oke, jadi gue jelasin dulu ini apa bang di depan bang. Oke, jadi di depan ini adalah yang kalian lihat di layar, itu adalah objektif yang ini sebenarnya gue buat sendiri hanya untuk menargetkan aja teman-teman ya. Jadi di sini ada goal, domestic, win match, player rating, hat trick, and clean sheet. Dan di samping kanan ada punishment overview. Jadi kalau bisa lihat ya nanti. Oke, jadi gue jelaskan dulu. Di sini kan ada terdiri dari 3 warna, yaitu warna biru, ada warna hijau, dan warna merah. Nah, warna hijau itu apa bang? Oke, warna hijau itu yaitu adalah objektif yang menurut gue itu tidak begitu sulit dan menurut gue itu cukup mudah, plus tidak ada punishmentnya. Nah, jadi menurut gue punishment itu ya, bagi kalian nggak tahu punishment, maksud nggak tahu punishment sih, punishment itu hukuman yang harus kita jalanin gitu loh. Nah, clean sheet itu kan tidak ada punishmentnya. Kalau misalnya di punishment overview tidak ada clean sheet, makanya aku kasih ini cukup mudah. Setelah itu apa itu warna biru? Warna biru itu adalah objektif yang menurut gue standar, dalam artian objektif ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan, tapi juga tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Apa sih tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah? Maksudnya tidak terlalu gimana, tengah-tengah lah, tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit, tapi juga nggak terlalu mudah, ya kurang lebih gitulah. Jadi ya menurut gue ini objektif yang tengah-tengah, yang standar lah bisa dibilang gitu. Setelah itu yang merah adalah objektif yang menurut gue benar-benar cukup sulit untuk kita dapatkan, tapi tidak menutup kemungkinan kita pasti bisa. Jadi ya menurut gue makanya gue kasih warna merah, dan pastinya hukumannya yang cukup mengerikan juga. Oke, jadi kita langsung aja. By the way, mungkin gue bakal break bentar karena ini azan. Jadi mungkin gue bakal break bentar karena ini lagi azan. Nanti kita bakal lanjut setelah azan selesai, oke? Oke teman-teman, jadi ya azannya udah kelar dan oke, jadi kita langsung aja bahas ke ini objektif yang pertama, yaitu adalah kita bahas dulu dari objektif clean sheet. Oke, untuk clean sheet yang pertama, clean sheet itu objektifnya adalah kita harus bisa mendapatkan 5 kali clean sheet atau 5 pertandingan tidak kebobolan. Khususnya untuk di liga ini, lupa gue tulis untuk di liga. Khususnya untuk di liga agar kita tidak kebobolan 5 kali di liga pastinya. Dan ini tidak ada punishmentnya sama sekali. Jadi memang yang menurut gue ini sangat mungkin untuk kita bisa lakukan, tapi memang tidak ada punishmentnya. Kalau misalnya kita sangat-sangat sulit dan misalnya permainan gue lagi jelek, terus
kita sering kejebol dan jarang banget dapat clean sheet, maybe itu mungkin bakal sulit, tapi maybe maksudnya tapi ini tidak ada punishment ya, jadi menurut gue ya tidak ada hukumannya, dan ya menurut gue ini adalah suatu objektif yang cukup mudah sih. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke sampingnya, yaitu hat trick. Apa itu hat trick, Bang? Sesuai namanya dong, hat trick, yaitu mencetak 3 gol. Nah, tapi di sini objektifnya adalah kita harus mendapatkan 3 kali hat trick menggunakan pemain Indonesia di setiap match. Maksudnya adalah bukan berarti kita harus mencetak hat trick di setiap match menggunakan pemain Indonesia, bukan itu. Tapi maksudnya ini mungkin gue salah tulis ya, gue bakal lurusin. Jadi maksudnya adalah dari semua kompetisi atau maksudnya sorry, dari semua apa namanya di liga. Jadi di liga itu ya, jadi ini lupa gue tulis khususnya untuk di liga ya, jadi sorry banget. Soalnya gue agak sedikit buru-buru juga buat ini dan perlu mikir juga ya kan. Nah, untuk di liga ini apa namanya? Jadi ini hat trick khusus untuk di liga, dan ini memang kebanyakan objektifnya di liga semua ya. Setelah itu hat trick maksudnya adalah mendapatkan 3 kali hat trick menggunakan pemain Indonesia di setiap match. Nah, maksudnya itu adalah kita tidak harus setiap match itu mendapatkan 3 kali hat trick. Dalam artian misalnya dari berapa match, 23 kali 2 30 berapa itu, hitunglah sendirilah. Misalnya berapa lah, pokoknya semusim gitu kan, semusim di liga, gue malas ngitung sorry. Di liga. Setelah itu apa namanya, pemain Indonesia ini ya minimal harus bisa mendapatkan 3 kali hat trick. Contoh misalnya Bagus Kavi ngelawan siapa gitu di liga, dia di satu pertandingan itu hat trick. Nah, berarti hat trick ini sudah terhitung 1. Nah, setelah itu kalau misalnya apa namanya di match berikutnya, di match yang lain, terus di match yang lain di liga, di match lain apa namanya, misalnya Egy nyetak hat trick, berarti itu udah terhitung 2. Dan kalau misalnya bagus lagi yang nyetak hat trick atau Egy lagi nyetak hat trick, itu udah tapi di pertandingan lain ya, itu udah sama aja dengan mencatatkan 3 hat trick. Ataupun bisa Bagas Kava hat trick ya kan, kita nggak tahu juga gitu kan. Ya kurang lebih begitulah, kalian paham lah gitu kan maksud gue. Mungkin ini gue aja yang salah, terus makanya gue jelasin aja di sini. Ya kurang lebih begitu. Dan ada juga punishmentnya teman-teman, atau hukumannya. Hukumannya adalah kalian bisa baca yang di paling bawah, hat trick tidak boleh menggunakan pemain rating tertinggi. Jadi misalnya kita masih ada punya pemain rating tertinggi dan pemain Indo saat melawan pemuncak klasmen di liga. Nah, oke, gue lupa jelasin, Bang, punishmentnya ini kapan dilakuin? Oke, punishmentnya bakal dilakuin pastinya di musim kedua teman-teman, kalau misalnya objektif kita tidak terkelarkan. Nah, kalau misalnya semua objektif ini kita bisa kelarkan, ya kita nggak akan dapat hukuman satu pun, nggak ada. Kecuali misalnya hat trick yang tadi tidak dapat tidak kita bisa kelarkan, yaitu hukumannya tidak boleh menggunakan pemain rating tertinggi dan pemain Indonesia saat melawan pemuncak klasmen di liga. Misalnya sekarang pemuncak klasmennya siapa gitu. Nah, kalau misalnya ngelawan pemuncak klasmen, saat kita melawan pemuncak klasmen, ya kita nggak boleh nggak boleh make pemain rating tertinggi dan 3 pemain Indonesia yang kita bawa. Jadi kita nggak boleh make dia, harus ganti yang lain. Nah, tapi kalau misalnya kita lawan tim lain, kita boleh make. Nah, tapi ada punishment lain yang tidak membolehkan untuk, maksudnya ada batasannya untuk kita menggunakan rating tertinggi. Nanti itu kita bahas, oke. Setelah itu di objektif selanjutnya, yaitu adalah player ratings. Oke, player ratings ini objektifnya sesuai dengan judulnya, rating pemain. Nah, untuk objektif ini adalah kita di dalam satu musim awal ini minimal harus bisa pemain Indonesia yang kita bawa 3 itu, Bagus, Bagas, dan Egy. Kalau misalnya kita bisa
eh, apa namanya bisa mencapai rating 68 dari salah satu pemain ketiga tersebut, maka objektif itu akan kelar. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa mencapai rating yang sudah ditentukan yaitu 68, ya kita akan menerima punishmentnya. Kalau misalnya lihat punishmentnya yaitu menggunakan kiper dengan rating terendah. Jadi rating terendah di tim kita, jadi kita akan menggunakan kiper dengan rating terendah di tim kita yaitu 10 match liga. Jadi wajib kita mainkan 10 match liga kapanpun, bukan di 10 match awal liga kita harus mainin dia, enggak, kapanpun, yang jelas 10 kali kita harus mainin dia, itu di match apapun ya, maksudnya di kapanpun, nggak harus 10 awal, bisa random, jadi gitu ya kurang lebih ya. Kalau misalnya 10 match awal agak sulit sih menurut gua, takutnya nanti lawan tim-tim yang kuat malah ambruk kita gitu kan. Jadi menurut gua ya kita harus menggunakan, tapi yang jelas kita harus wajib mainkan dia 10 kali di liga gitu loh. Oke, jadi kurang lebih player rating seperti itu. Kalau misalnya kita tidak berhasil ya tadi, misalnya apa namanya, objektif kita tidak berhasil untuk kita capai ya, kita akan kena punishment yaitu menggunakan kiper dengan rating terendah di 10 match liga, kurang lebih itu. Oke, setelah itu kita langsung lanjut lagi ke win match. Oke, kalian bisa lihat win match yaitu objektifnya adalah menangkan 10 pertandingan away di liga. Nah, jadi kita pastinya berapa kali away ya? Pastinya 2 kali away kan. Kalau misalnya ya kurang lebih berapa ya? Ya mungkin ada sekitar 18 tim EFL berapa sih? 23 kali main away ya. Nah, dari 23 match itu kita harus bisa menang minimal 10 kali. Kalau di bawah 10 kali objektif ini nggak akan kelar. Jadi kalau tidak akan kelar ada punishment teman-teman ya, yaitu punishmentnya adalah hanya boleh, ini dia yang gue bilang, hanya boleh menggunakan pemain rating tertinggi di liga sebanyak 10 match. Jadi tadi di hat trick itu kita tidak boleh melawan pemuncak, tidak boleh menggunakan pemain rating tertinggi saat melawan pemuncak klasmen. Tapi kalau kita tidak berhasil bermain tidak berhasil juga menyelesaikan win match, kita tidak boleh maksudnya hanya boleh menggunakan pemain rating tertinggi di liga sebanyak 10 match. Berarti kita harus pintar-pintar membatasi pemain ini untuk bermain, karena kalau lebih dari 10 match kan tidak boleh, karena maksimal 10 match, jadi gitu. Oke, setelah itu kita ke goals dulu ya, jangan ke domestic success dulu, kita ini terakhir aja karena ini yang paling sulit memang, yaitu kita ke goals. Itu apa? Objektifnya adalah mencetak 20 gol dalam satu musim menggunakan pemain Indonesia. Dalam artian total kita harus bisa mencetak 20 gol dalam semusim ini menggunakan 3 pemain Indonesia tersebut. Bukan berarti misalnya misalnya bagus harus nyetak 20 gol itu baru kelar, bukan. Tapi total dari semua gol pemain Indonesia ini harus 20 gol. Entah bagus berapa, entah Egy berapa, entah siapa Bagas Kava berapa. Ya misalnya ya Bagus 10, Egy 7, terus Bagas 3, ya itu berarti sudah kelar objektifnya. Jadi menurut gua ini juga cukup sulit, tapi menurut gue ini cukup standar sih. 20 gol menurut gue tuh masih bisa kita kejar karena EFL itu cukup banyak laganya sorry. Dia kan 24 tim, jadi kita bermain melawan 23 tim, satunya kita gitu kan. Jadi punishmentnya tidak, kalau misalnya kita gagal, tidak boleh menggunakan semua pemain Indonesia di 5 match liga. Di 5 match liga ini seperti gue bilang random. Jadi kalau misalnya 5 match, ya kita hitunglah berapa nanti matchnya, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, ada sekitar 46 pertandingan. Nah, jadi kalau misalnya sudah tersisa match musim ini, sudah tersisa ada misalnya kita mainin dari awal sampai akhir, nah itu tersisa mungkin 5 match lagi. Nah, di 5 match akhir itu kita tidak boleh mainkan dia. Tapi kalau misalnya kita juga nggak mau mainkan pemain Indonesia ini,
Jadi misalnya di awal kita nggak memainin Egy, nah pemain Indonesia, berarti ya udah satu, itu sudah satu hitungnya hukumannya. Terus misalnya lagi kita mau di tengah-tengah musim kita nggak mau mainin dia 2 kali, ya itu udah terhitung 2, berarti udah 3. Terus kalau misalnya lagi di akhir-akhir musim kita nggak mau mainin 2 kali, ya udah 5, berarti kan udah terhitung gitu loh. Jadi menurut gue ini hukumannya tidak terlalu sulit juga, jadi menurut gue ya masih bisa kita atasin lah. Dan kita sampai juga akhirnya di tantangan yang sangat sulit menurut gue, yaitu adalah kita harus minimal bisa menjadi runner up EFL League 2. Jadi kita harus bisa menjadi runner up, bukan win the title league. Karena kalau misalnya kita jadi runner up pun kita juga sudah dipastikan bakal lolos ke sudah bisa lolos ke kasta berikutnya, yaitu EFL League One. Nah kalau misalnya kita pun tidak bisa nggak bisa jadi runner up, kita bisa melalui playoff, yaitu peringkat 3 sampai peringkat 6. Jadi menurut gua ini juga cukup sulit sih. Dan yang terakhir selain EFL League 2 runner up, kita harus bisa mencapai babak round of 16 di Carabao Cup, bukan FA Cup. Kalau FA Cup tuh menurut gue cukup sulit sih, karena kebanyakan tim-tim besar di Premier League ataupun di tim-tim lain, maybe EFL dan Premier League, itu kebanyakan kalau main di Carabao Cup itu kebanyakan akan menggunakan tim rotasi. Kebanyakan loh ya, tapi nggak semuanya. Ya tim-tim besar contoh seperti Chelsea, Liverpool, bahkan City, MU, Arsenal itu kan kebanyakan akan menggunakan tim-tim rotasi. Maybe mungkin dia bakal menggunakan 2 atau 3 pemain inti gitu kan. Mungkin hanya 1 atau 3 atau 4 pemain yang dirotasi gitu. Jadi menurut gua ya mungkin bisa, tapi sulit. Dan kalau kita tidak berhasil menyelesaikan objektif ini, kita akan terkena transfer ban di awal musim. Jadi kan setelah kita bisa mengakhiri musim pertama, di awal musim itu kan ada transfer window 2 bulan. Nah di 2 bulan awal itu kita tidak boleh melakukan aktivitas transfer apapun, entah itu kita datangin pemain ataupun jual pemain, kita tidak boleh. Setelah itu kita juga ya seperti tadi tidak boleh transfer di awal. Setelah itu maksudnya yang tadi gue bilang, di pertengahan musim itu kita baru boleh untuk melakukan aktivitas transfer, karena sesuai punishment kita tidak boleh melakukan transfer apapun di awal musim. Karena menurut gue kalau misalnya transfer ban 1 musim itu cukup berat sih bagi gue, karena jujur gue orangnya pasti akan sedikit mengevaluasi yang menurut gue itu bakal kurang ya. Kalau kalian lihat gue di Piemonte itu setiap transfer window buka gue selalu aktif untuk membeli dan menjual pemain, karena memang gue orangnya tuh cekatan. Misalnya ada yang maybe contohnya walaupun dia bermain bagus, tapi kalau misalnya ada tim yang pengen ngebeli dia dengan harga tinggi, ya gue bakal jual, tapi dengan pastinya udah gue perhitungkan, gak mungkin asal. Jadi ya gue bakal coba terus membuat squad ini menjadi lebih baik gitu. Jadi makanya kalau kalian lihat kemarin di series Piemonte itu gue benar-benar benar-benar aktif banget di transfer window itu. Jadi ya makanya memang transfer ban di awal musim ini juga sebenarnya sedikit mengganggu gua, tapi ya udahlah, ini namanya punishment, jadi menurut gua harus kita lakukan gitu loh. Oke, mungkin ya sebenarnya kurang lebih segini aja sih. Dan ini adalah objektif dari yang gua buat, tapi juga nanti ada objektif dari timnya itu sendiri, yaitu di karir mode-nya langsung nanti. Dan ini by the way gua edit ya. Jadi kalau kalian lihat ini tampilannya mirip FIFA ya memang. Jadi gua screen capture, setelah itu gua
edit baru jadinya begini. Ya mungkin ini edit ada sekitar 2 jam kali ya, jadi cukup lama sih sebenarnya, soalnya gue perlu mikir juga apa objektif dan punishmentnya. Oke teman-teman, mungkin ya video kali segini aja, dan jangan lupa juga teman-teman, ingat ya, hari Senin kita akan langsung memulai, ataupun bisa jadi besok ya, soalnya menurut gue kayaknya persiapan gue udah cukup matang, dan mental gue juga untuk main Road to Glory sudah siap. Maybe mungkin kalau misalnya nggak besok, Senin paling lama ya. Kalau misalnya gue nggak bisa nggak bisa upload besok, kemungkinan gue bakal main Road to Glory-nya Senin. Oke, mungkin video kali segini aja. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe, dan tunggu Road to Glory episode berikutnya, episode pertama. Oke, see you in the next video. Goodbye. So are you gonna die today? Make it out alive. You gotta come